Barisan kiri, silakan masuk. 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 Depan sudah siap, gerak. Lapor kelas 11 ada juga dari Kamis 22 Agustus 2024, jumlah 36 kurang 1, hadir 35, keterangan 1, izin. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Mengawali pembelajaran di semester ini ya, sekiranya supaya pembelajaran kita bisa berjalan secara tertib, lancar, dan bermakna untuk kalian, perlu ada
gotong royong. Sudah. Kira-kira dari yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, kalian sepakat nggak? Semuanya setuju? Setuju. Oke, di dalam masyarakat kita orang Indonesia ya, ada nilai-nilai budaya kita yang harus tetap kita lestarikan. Ya, misalkan kalau ada orang yang sedang membangun rumah, biasanya tetangganya apa? Ya, gotong royong. Kemudian tadi juga sudah disampaikan, kalau mengadakan ada suatu kegiatan di musyawarahkan, juga termasuk nilai-nilai kebajikan yang tumbuh di lingkungan kita. Nah, di sini harus ini kalau sudah berdasarkan ini, misalkan ini membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan kelas setiap hari. Ini nilai luhur apa yang ada di dalamnya? Apa? Berarti mencintai apa? Mencintai kebersihan. Nah, di sini tumbuh nilai cinta, kebersihan dan apa? Nah, berseragam lengkap dan rapi, bermakeup tidak berlebihan, bermakeup yang kemudian itu contohnya yang anak-anak sekarang lakukan apa? Lipstick, ya, berjahe, itu untuk apa dong? Itu fungsinya untuk apa? Biar apa? Apa? Cantik. Kalau kalian merasa cantik, jadi kalian tunggu apa? Rasa apa? Percaya diri. Apa kalian tidak percaya diri kalau tidak berbeda berlebihan? Hah? Tidak percaya diri. Kalau mau percaya diri. Nah, di sini kalau Bu Dewi bermakeup pakai lipstick itu karena posisi Bu Dewi sebagai seorang guru. Kalau sebagai seorang pelajar, hendaknya menyesuaikan diri sebagai pelajar, ya. Boleh bermakeup supaya menunjukkan diri, tetapi tidak boleh berlebihan. Berarti di sini nilai yang harus kalian tumbuhkan adalah apa? Nilai yang harus kalian tumbuhkan apa? Hah? Percaya diri. Pada penampilan yang sesuai aturan. Ya. Harus percaya diri pada penampilan sesuai aturan. Aturannya siapa? Oke, aturannya sekolah. Salam senyum sapa pada teman dan ibu. Nilai apa kalau kalian tersenyum, kalau kalian menyapa, itu nilai apa yang kalian tumbuhkan? Apa? Sopan santun. Sopannya tidak hanya dari segi lisan, ya kan? Tapi juga dari segi apa? Dari segi apa? Perilaku. Masih kan ya antara kalian yang gini? Ada mungkin yang orang yang lebih suka di sini, ya. Terus kalian agak bumbu. Masih seperti itu? Masih kan seperti itu? Atau jalan aja saat dewe? Enggak.
selaku guru dengan kalian sebagai murid. Yang melaksanakan siapa? Murid dan guru juga, ya. Oke, untuk itu kita tepuk tangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Joseph Irwanto selaku Wakil Kesiswaan SMK Negeri 1 Kedayan, tersebut atas kehadirannya. Yang kami hormati di sini rekan-rekan guru di SMK Negeri 1 Kedayan, hadir Bu Fitri Kartikasari, terima kasih. Ini beliau adalah guru penggerak yang lulus tahun 2023, dan juga ada Bu Emi Zayana, tim guru APHP, dan sudah sebagai guru penggerak. Pak Joseph ini juga sudah menjadi guru penggerak, dan terima kasih hadir juga di sini Bu Tanjung selaku Pak Menteri APHP dan Pak Sukaryo selaku Pak Menteri DKR. Terima kasih hadir juga di sini Pak Hendra, Pak Rohmat, dan Bu Artika selaku tim guru APHP, dan juga Mbak Rika selaku guru di APHP. Puji syukur dari Allah SWT atas segala kelimpahan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dapat berkumpul dalam acara aksi nyata saya. Saya boleh mulai sebagai anggota DGP Angkatan ke-11 terkhusus di kelas 255A akan melaksanakan kegiatan aksi nyata budaya positif. Nah, ini adalah salah satu tugas saya di modul 1.4 budaya positif. Ini kami melaksanakan aksi nyata. Tapi sebelumnya, supaya kita tetap semangat di pagi hari ini dan masih suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, saya mohon suaranya yang semangat merdeka. Betul ya Bapak Ibu ya? Merdeka. 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 Satu kali lagi. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Baik, ini di sini tema saya di hari ini adalah budaya positif, wujudkan pembelajaran yang merdeka. Fasilitator saya adalah Bapak Tarusud dan Ibu pengajar praktik saya adalah Ibu Romafati Fadilah ST. Ya Bapak Ibu, yang pertama akan kita bahas adalah paradigma pendidikan di sini. Salah satu bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dwight Loro, mempunyai filosofis yang luar biasa terkait pendidikan kita. Nah, yang pertama bahwa beliau menyampaikan bahwa pendidikan itu selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksudkan adalah di mana kita berada. Kita sebagai bangsa Timur pastinya punya nilai-nilai luhur seperti gotong royong, yang adalah kebersamaan. Kita selaraskan dengan di dunia pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan selaras dengan kodrat zaman, di mana setiap zaman mempunyai tantangan tersendiri. Saat ini tantangannya adalah bagaimana menyelaraskan pendidikan dengan revolusi teknologi atau teknologi. Jadi pendidikan harus menyesuaikan perubahan zaman, tetapi tidak melupakan nilai luhur budaya yang akhirnya tujuannya adalah memanusiakan.
Yang kedua adalah pendidikan itu menuntun. Sebagai gambarannya, ketika kita menuntun seseorang, berarti kita memegang tangan orang itu, ya, kita tuntun secara perlahan. Pendidikan pun demikian, bahwasanya setiap anak itu mempunyai kodrat yang berbeda-beda dari segi genetik, sehingga menurunkan bentuk fisik dan non fisik yang berbeda, tingkat kecerdasan yang berbeda. Maka dari itu kita menumbuhkan, mengembangkan pendidikan anak, bakat anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Hal lain lagi yang terkait dari anak adalah kodrat anak itu bermain. Di sini ada satu hal penyampaian Gajar Dewantoro, yaitu cipta rasa karsa. Di sini masuk di dalam budi pekerti. Budi itu cipta rasa karsa, pekerti itu tenaga. Jadi mendidik itu bertujuan untuk mengajarkan pikiran, olah cipta, olah rasa menghaluskan rasa, olah rasa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Nah, ini satu hal lagi, bahwa pendidikan itu tabula rasa. Anak bukanlah kertas yang kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan kita, terkhusus Bapak Ibu guru. Tetapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama, dan di sini kita memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Satu lagi, bahwa kodrat anak adalah kemerdekaan. Kemerdekaan adalah sifat manusia yang berbudaya. Kemerdekaan mempunyai sifat dasar secara lahir bebas, secara batin mandiri. Nah, itu terkait dengan paradigma pendidikan. Sekarang terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa keterima, keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Nah, di sini ada narasi Bapak Ibu. Monggo nanti ini jenengan bernyanyi, kemudian analisa. Ini masuk kebutuhan dasar manusia yang apa? Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengajarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti berikut: aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru sekali. Dari ini kira-kira dia ingin apa sebenarnya Bimo ini? Apa? Kesenangan. Yang kedua, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda? Jika jawabannya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Tidak
tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Apa? Kebebasan. Kebebasan? Kesenangan. Kesenangan. Iya. Apa? Ada dua pendapat, kebebasan dan kesenangan. Kesenangan juga bisa mungkin lebih tepatnya di sini adalah kesenangan karena dia mempunyai bakat bernyanyi, jadi dia ingin tampil di situ. Nah, Bapak Ibu di sini artinya bahwa anak melakukan sesuatu itu ada dasarnya. Nah, kita harus analisa, kita harus seolah-olah menjadi anak itu. Kiranya apa tuh yang dia inginkan? Nah, di sini untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna, maka guru harus membuka budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolahan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang nantinya akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, 5 posisi kontrol seorang guru. Selanjutnya ada penerapan skillika restitusi, dan yang terakhir kita akan belajar bersama pembentukan keyakinan. Nah, makna disiplin positif. Disiplin positif adalah menuntut anak untuk bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya karena kita di bangsa Timur, contohnya adalah saling menghormati, bergotong royong, sopan santun. Itu adalah beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian muncul kesadaran diri untuk disiplin atau tumbuh dari motivasi internal, bukan motivasi eksternal seperti hukuman ataupun pemberian pujian atau hadiah. Nah, terkait itu tadi bahwa motivasi perilaku manusia itu tingkatannya ada 3 seperti ini. Oke. Yang paling bawah itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah di sekolah kita masih seperti ini? Anak hanya patuh karena takut pada hukuman, Pak Joseph. Ini perlu kita evaluasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bagus. Karena ini tingkatannya lebih baik daripada menghindari hukuman. Tetapi ini masih berupa motivasi dari luar atau eksternal. Nah, kita nanti yang harus kita usahakan untuk mendisiplinkan anak-anak adalah untuk orang menjadi orang yang mereka inginkan dan ini menghargai diri sendiri. Ya. Jadi di sini karena motivasi dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang anak-anak percaya. Level tertinggi. Nah, karena ini adalah motivasi dari internal. Nah, kita sebagai guru di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang level terbawah ini adalah sebagai penghukum. Atasnya pembuat rasa bersalah. Level ketiga adalah sebagai teman. Level keempat ini pemantau, yang paling baik adalah manajer. Nah, bagaimana itu? Monggo dibersani video berikut ini.
mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa gak sih sekali aja menjadi guru yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata bias takut. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan gerak, wajahnya merah. Melihat video ini, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu. Monggo. Video itu video tersebut menggambarkan seorang guru sebagai pembunuh. Jadi membuat muridnya bertambah merasa bodoh itu saja. Dia mendapat hukuman. Terima kasih Bu Eni. Sebagai penghukum itu biasanya kan Bapak Ibu suaranya tinggi, wajahnya galak, ya, nadanya mungkin mengancam, hukumannya mungkin bisa secara fisik ataupun lisan itu bisa. Pada akhirnya apa? Seperti itu. Kalau dari gambaran tadi anak-anak mencoret-coret buku artinya apa? Dia malu waktu ini pada Sergi. Nah, ada amarah di dalam dirinya. Dan bahkan mungkin beberapa anak yang bisa muncul rasa dendam. Mungkin pernah dari Bapak Ibu mengalami itu? Iya. Oh, belum pernah. Jangan pernah ya Pak ya. Di sini Pak. Pak Hendra supaya ini ya. Ini sebenarnya apakah bisa menyelesaikan masalah? Bapak Ibu mungkin Bu Fitri, apakah hukuman itu bisa menyelesaikan masalah? Silakan Bu Fitri. Pertanyaannya, hukuman itu apa bisa menyelesaikan masalah? Ya, karena masih menyisakan dendam di masing-masing pihak yang di gurunya ya tetap tidak akan selesai masalahnya, juga masih marah, ya, menyisakan rasa marah, rasa mangkel dari siswa. Begitu juga dengan siswa tambah mangkel, tambah senang sama gurunya, sama pelajarannya, akhirnya ya berlarut-larut masalahnya tidak akan selesai. Itu Oke, jadi kita sepakat ya bahwa hukuman itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Kemudian ini, membuat rasa bersalah itu yang bagaimana? Nah, monggo dibersani video berikut ini. Oke, presentasi akan dimulai dari Mia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Ya, seharusnya Ibu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tidak mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan Ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Oke, suaranya lembut seperti Bu Atika. Pernah dalam posisi seperti ini Bu Atika? Ya, ini sebenarnya membuat anak menjadi sangat merasa bersalah. Nah, suaranya lembut guru itu biasanya dengan perkataan rasa kecewa pada murid.
Nah, ini akhirnya murid bisa menjadi rendah diri dan merasa bersalah. Ya. Yang ketiga adalah sebagai bestie. Mungkin ada beberapa murid yang menjadi murid-murid idola ya. Nah, Bu Eli sering ya, sering punya murid idola. Nah, ini seperti ini videonya. Baik, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang duduk di sana. Nanti dia bawa batu biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. Bagaimana ini menjadi bestie ya? Kira-kira apa yang terjadi pada murid kalau guru di posisi seperti ini? Indra? Lama ke murid. Ya. Muridnya lama ke guru. Ya. Terus? Teman-teman menjadi ya teman sebaya. Mengurangi rasa hormat ke Ya. guru. Nah, di sini guru memang tidak menyakiti murid. Guru malah melindungi murid. Kadang kalau sebagai teman, kadang hubungannya baik, oke ditolak. Tapi mungkin kadang ada hubungan yang tidak baik, malah apa? Ya, malah menyakiti murid gitu. Nah, di sini kalau sebagai murid dia akan merasa ketergantungan. Dan ketergantungan dengan posisi guru yang melindungi dia. Yang ketiga adalah sebagai pemantau. Sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus sih Pak, kamu berbaris tertib dan bukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan buku? Harus pendek dan bersih, Butian. Lalu bagaimana dengan buku Kenzi? Kotor, Butian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja itu. Ini apa? Memang sudah ada peraturan. Guru itu bertindak sesuai peraturan yang sudah diterapkan. Bisa saja ini apa yang terjadi pada murid. Murid akan patuh, akan taat jika ada guru. Ketika tidak ada guru ya tidak akan aman. Itu yang bisa terjadi ketika guru di posisi sebagai kontrol. Selanjutnya adalah guru sebagai manajer. Ini adalah level yang paling baik untuk disiplin positif. Seperti apa? Bahwa disimak video berikut ini. Silakan. Saya baca dulu secara mandiri bacaan buku halaman 70 sampai 21. Adi, kamu pasti punya alasan melempari bola kertas ke teman-teman kamu saat di pelajaran. Nanti selesai dari pelajaran kita punya ya. Bapak yang mendengar apa yang membuat kamu lakukan itu. Baik Pak. Nah ini Adi, diajak ngobrol. jelasin dulu Pak, alasan kamu tadi. Iseng aja Pak, lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak, Apa keyakinan kelas kita? menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti membantu teman satu pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan
Bapak seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk berbagi diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Nah, demikian tadi adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, panjenengan sudah melakukan di posisi kontrol yang mana? Yang sering yang mana? Pak Arya yang sering yang mana, Pak? Penghukum. Oke, ya ini wajar ya. Ya mungkin nanti kedepannya bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, nanti kita berlatih bersama. Oke? Tadi yang terlihat ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan tadi adalah contoh kegiatan restitusi. Nah, bagaimana itu restitusi ini? Nah, kita baca lebih detail lagi. Ya. Nah, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diet Gosen tahun 2004. Yang kedua, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi restitusi adalah cara terbaik guru untuk membentuk murid lebih disiplin. Ada 3 tahapan untuk segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, menelusur penyebab anak melakukan kesalahan dan menyampaikan anak mungkin bisa melakukan kesalahan yang lebih besar. Yang terakhir, anak memakai nilai-nilai kebajikan yang dipercayai dan harapan agar lebih baik. Ini tahap menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa aplikasinya? Akan kami tampilkan video berikut ini 3 tahapan ini. Nah, ini ada kasus pada saat jam pembelajaran saya melihat riasan air berlebihan. Wajah ayah menggunakan bedak yang tebal, menggunakan pensil alis dan juga lipstik. Saya mendekati Ayu dan membuat janjian dengan Ayu untuk bertemu saat jam istirahat. Pada saat jam istirahat, ini Ayu datang ke saya. Terima kasih ya, Ayu sudah menonton video ini. Ayu sudah makan ya? Sudah Bu. Ada apa yang Bu minta saya beri Bu? Ini ya Bu. Itu adalah cantik sesuai namanya. Ayu, teman-teman Ayu
baik. Bu Dewi tahu mungkin ada alasan aku berpihak dengan Tuhan. Bisa cerita ke Bu Dewi? Saya kan ikut model dulu, jadi saya terbiasa menerima tugas. Ikut model. Nah, bagus sekali. Bu Dewi bangga kamu ikut model sehingga kamu terbiasa menyingkap berlebihan ya. Tapi apakah sesuai dengan rumahnya? Tidak, sesuai setelah saya berjalan semacam saja. Nah, bukan? Apa Anda tidak percaya diri? Jika Anda tidak berpihak tebal, Anda sudah cantik yuk. Baik Bu, saya akan percaya diri meski tidak berpihak berlebihan. Nah, itu seperti itu. Anda harus percaya diri, ya. Nilai percaya diri, ayo yakin. Anda bisa percaya pada penampilan Anda jika tidak berpihak. Baik, nanti ayo sepakat jika tidak akan benar dia setelah berpuasa. Ayo harus percaya diri dan bisa memposisikan diri, ya. Terima kasih. Mulai besok saya akan menjadi sarjana saja. Terima kasih juga. Wow, ada yang baru ya dengan penampilan kalian ya? Apa? Ya. Amin. Banyak ya. Menurut kalian, PKL itu bagian dari proses pembelajaran nggak? Nah, jadi tahu kalian masih muda, pengen tampil matang, pengen tampil berani. Jadi juga ini sama ya, pengen tampil berani, mengikuti juga ketinggalan zaman ya, seperti kalian sekarang ini. Nah, kalau tadi kalian menyatakan kalau PKL itu masih proses pembelajaran, ya, masih sekolah. Menurut kalian penampilan rambut kalian itu sesuai tidak dengan peraturan sebagai pelajar di sekolah? Jadi bangga kalian sudah 1 bulan ini melaksanakan kegiatan PKL dengan baik. Bisa saja kalian bolos dari tempat PKL, ya. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila penampilan kalian juga tetap kalian sesuaikan sebagai pelajar. Oke, sekarang ya, ini mau rambutnya akan mewarnai kita nanti. Oke, nah, jika kalian melaksanakan mengikuti peraturan sekolah, jadi apa yang kalian menandakan diri kalian? Baik, kalian masih ingin menjadi siswa yang disiplin? Saya sangat bangga dengan kalian, ya. Usahakan menjadi siswa yang disiplin. Nanti juga ketika kalian lulus juga tetap kedisiplinan itu penting, termasuk kemampuan juga sesuaikan dengan aturan yang ada di tempat. Nah, berikut bagaimana? Pernah melakukan ini? Ya, dari tahapan tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang Guru ucapkan, saya tahu mungkin kalian memang pengen tampil ganteng, pengen tampil keren, itu ya. Terus menstabilkan memvalidasi tindakan yang salah. Tadi mengkaitkan dengan peraturan di sebuah pembelajaran PKL adalah masih
bagian dari proses pembelajaran. Kemudian juga ingin menyampaikan, mungkin kalian bisa melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Itu adalah bagian dari validasi tindakan perencanaan. Yang terakhir, pertanyaan keyakinan terkait dengan keyakinan untuk menjadi seseorang yang disiplin. Nah, itu tadi adalah 2 contoh dari kegiatan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, kita nanti berlatih membuat segitiga restitusi ini. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah terkait pembuatan keyakinan kelas. Kalau dulu ada kesepakatan yang berbeda ya. Kalau sekarang lebih dalam lagi namanya keyakinan kelas. Nah, bagaimana itu keyakinan kelas? Nanti mungkin Bu Fitri dan Bu Eli, Pak Joseph yang sudah menjadi guru penggerak, nanti mungkin bisa menambahkan dari apa yang saya sampaikan terkait pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini guru berperan dalam membentuk keyakinan sekolah atau kelas yang merupakan kesepakatan antara murid dan guru. Jadi kalau biasanya peraturan itu Pak Joseph ya, dari sekolah langsung anak-anak harus patuh pada peraturan. Tetapi kalau ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ini adalah kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Jadi murid juga dilibatkan dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang kalimatnya mudah diingat, dipahami, dan harus dilaksanakan. Untuk tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di sekolah untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ini kita bahasanya di kelas oke. Jadi guru meminta murid-murid untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari murid di papan tulis bisa, di kertas bisa juga. Yang ketiga, menyusun keyakinan sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kalimat-kalimat yang bentuk negatif diubah menjadi kalimat positif. Contohnya seperti ini. Untuk kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Atau mungkin kayak biasanya, jangan membuang sampah sembarangan. Apa lagi Pak Joseph? Di sini dibentuk menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya, meninjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat tadi. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Maka itu, ajaklah murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu saling menghormati. Keyakinan menghormati, saling menghormati itu. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar disepakati. Dan yang terakhir selanjutnya, tinjau ulang keyakinan-keyakinan itu. Sebaiknya keyakinan tidak usah terlalu banyak, 3-7 saja. Nah, selanjutnya kalau sudah terjadi kesepakatan Bapak Ibu, keyakinan itu ditulis, ditempel
yang membuat baik guru maupun siswa. Nah ini contohnya, lihat ya, saling menjaga ketertiban kelas, saling membantu dan bekerja sama. Oh sudah selesai ternyata. Nah di sini nanti kita saling belajar bersama. Di sini saya bukan narasumber, bukan rektor, guru. Jadi saya di sini adalah sharing dari apa yang sudah saya pelajari di modul budaya positif. Ini saya minta bantuannya kepada Pak Joseph, Bu Fitri, dan Bu Eni yang sudah menjadi guru penggerak. Nanti ada 2 tugas, kita bagi menjadi 2 kelompok. Saya sendiri. Dan yang pertama membuat skenario segitiga restitusi. Nanti ada 3 tahapan tadi. Ada masalah nanti kalimatnya seperti apa. Yang kedua membuat contoh keyakinan kelas. Oke. Bu Fitri bagian apa? Restitusi atau keyakinan kelas? Apa saya ini? Apa? Keyakinan kelas katanya. Keyakinan kelas. Berarti kelompok sini tadi restitusi ya? Restitusi. Ya, ini saya sudah menyediakan kertas sama spidolnya. Kalau yang restitusi nanti ini, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak lupa memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Nah, Sabrina berusaha menjelaskan dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Itu aja masalahnya. Bahwa nanti bagaimana seharusnya Pak Lukman ini dalam menerapkan segitiga restitusi. Oke, ya. Monggo, nanti Pak Joseph sebagai pemantau ya.
nilai-nilai kebajikan universal. Dan kalau melaksanakan SOP sesuai arahan itu berarti nilai apa? Nilai nomor satu, nilai nomor. Makasih. Yang ini melaksanakan SOP ya sesuai dengan arahan. Ya, ini berarti kalau dia melaksanakan SOP berarti dia memiliki rasa Tanggung jawab. jawab. Nah, Sia-sia kalau itu. terus membuang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab, tetapi dia punya rasa apa? Cinta Lingkungan. lebih jelek bisa. Kemudian memakai makeup sewajarnya. Berarti dia kalau memakai makeup sewajarnya berarti dia menumbuhkan rasa Cinta pada diri sendiri. percaya diri. Oh, percaya diri. Membersihkan kelas sebelum dan sesudah pelajaran. Berarti ini juga masuk pada Cinta. tentang lingkungan atau kebersihan ya. Tentang lingkungan atau kebersihan. Terus menggunakan HP sewajarnya dan sesuai kesepakatan. Ini berarti dia tanggung jawab. Terus bijaksana. Oke, Pak itu luar biasa. Menggunakan seragam sesuai kesepakatan. Ya, kesepakatan sekolah. Berarti apa ini? Disiplin, tanggung jawab, Tertib dan disiplin ya. Ini apa ini? Mengerjakan tugas tepat waktu. apa yang tadi ya? Tanggung jawab. Terus saling menghargai antar sesama manusia. Berarti ini saling menghargai. Teman tidak ada punya IoT. Terus menghormati. Berarti apa? Saling menghormati dan menghargai jadi satu. Sama. Ya. Terus berkata sopan. Dan nah tadi kami menyampaikan bahwa keyakinan kelas itu diintikan pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalimatnya singkat saja dan jelas seperti itu. Nah, mungkin di sini langsung saja ada dua hal yang sama ya. Di sini bertanggung jawab. Ini langsung saja bertanggung jawab melaksanakan SOP dan kan di sini ya. Dijadikan satu. Terus cinta berapa ini? Ya.
sendiri dengan bertanda selanjutnya. Ini ya. Nanti di sini ada beberapa ini yang tadi masih berupa peraturan, kita ubah menjadi sebuah kalimat keyakinan. Dua hal bisa dijadikan satu mengacu pada nilai kebaikan universal yang sama. Ya. Terus, kabur? Bagaimana Bu Yani? Ada tambahan? Pak Cesar? Fitri? Ya. Oke. Terus ini segitiga institusi ini. Tadi ada masalah seperti itu, sambilnya bangun terlambat, duduk sekolahan, akhirnya dia salah memakai sepatu. Bagaimana? Ini tindakannya Pak siapa ini? Pak Lukman ya. Ini yang pertama menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan seperti itu sambilnya. Ini supaya apa? Murid ini tidak terlalu merasa bersalah, itu yang kita hindarkan. Tidak menjadi minder. Nah, ini di posisi menstabilkan identitas. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Nah, ini mungkin kalau ini kan pada dasarnya anak itu terburu-buru karena bangunnya terlambat. Nah, ini ada masalah di bangun terlambat itu. Nah, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa bisa salah sepatu seperti itu ya. Ternyata bangun terlambat. Nah, ya kan? Nah, bangun terlambat kemudian ditelusur. Mengapa bisa bangun terlambat? Oke. Nah, dimenanya kan keyakinan ini. Nah, mungkin kita juga bisa menyampaikan kira-kira ada hal enggak supaya mengantisipasi tidak terlambat bangun. Ya, misalkan kita berpesan pada anak itu yang menjawab sendiri ya. Anak itu kita hanya bertanya kira-kira ada tidak yang nanti membuat Sabrina tidak terlambat bangun. Itu kalimat seorang guru ya. Nah, jawabannya mungkin bisa pakai alarm dan juga dibantu oleh orang tua untuk membangunkan. Ini jawaban seperti itu. Bagaimana terkait restitusi ini? Kita belajar bareng di sini. Bagaimana? Sudah paham Pak Naryo? Sudah paham. Pak Indra bagaimana? Insya Allah. Insya Allah. Saya akan terapkan yang namanya restitusi nanti. Kasih apa? Aromat itu dengan sholat ini. Saya PKR. Kalau Pak Naryo, kalau anak-anak PKS apa ada juga yang bermasalah seperti ini? Sering terjadi seperti itu ya Pak ya. Nanti siap menyiapkan ini ke guru-guru PKR Pak Naryo. Siap. Kalau kita sama-sama latihan ya Bapak Ibu ya, tidak PHP. Saya sendiri juga bagaimana dari intonasi dari apa yang saya sampaikan dari suara saya ya. Ini bagaimana kita belajar bersama. Nah yang terakhir mungkin dari kegiatan ini dari Pak Bisa ada hal yang ditanyakan. Ya. Ya, terima kasih Bu Dewi, Bapak. Kita belajar bersama untuk melaksanakan segitiga restitusi. Jadi di awal tadi sudah disampaikan konsep bagaimana menyadarkan anak dulu, menyadarkan anak, posisi anak, bahwa anak ini tidak harus kita cap salah terus, membuat orang troublemaker dan sebagainya. Jadi kita wajib selaku pendidik yang membersamai sumber daya manusia ya, siswa siswi kita ini kan akan nanti menjadi sumber daya manusia, entah nanti melanjutkan studi, kemudian
berwirausaha ataupun bekerja, sehingga kita perlu membimbing dengan hati kita. Kita gali permasalahan anak ini. Baik, terima kasih Pak Joseph atas masukannya. Bapak Ibu sudah bagaimana? Ada hal yang disampaikan? Sahabat? Baik, alhamdulillah. Baik, untuk mengakhiri, wujudkan merdeka belajar melalui perubahan budaya positif. Guru merak mengembangkan sayangnya yang termotif. Guru penggerak siap menciptakan budaya positif. Berarti ini tugasnya Pak Joseph, Bu Bria, Bu Eni, dan kita bersama harus saling berkolaborasi, bekerja sama, saling mendukung untuk menciptakan budaya positif. Karena kalau hanya satu dua saja yang terkait disiplin positif, budaya positif, mustahil akan terwujud. Semuanya harus saling mendukung. Itu Pak Joseph ya. Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, kegiatan aksi nyata kami akhirnya telah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Joseph yang sudah berkenan gabung di sini sebuah keseluruhan, dan juga teman-teman semuanya yang telah membersamai kegiatan aksi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.